Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemimpin masa depan? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat terus belajar. Pada sesi ini, kita akan belajar tentang ilmu dasar berbahasa. Setelah kita tahu tujuannya, mari saksikan video berikut. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadits riwayat Muslim berdasarkan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah, sebaliknya perbuatan buruk terkadang menyenangkan, namun begitu tetaplah pilih yang membuat lelah karena dampaknya kekal dan panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab mengatakan, bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal lelah saat berbuat kebaikan itu. Manusiawi, kita juga perlu waspada karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia, namun akhirnya penyesalan kepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita membuat kebaikan, karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Ustadz tidak paham ya isi beritanya? Apa kalian juga begitu? Mari kita lihat apa yang kurang tepat. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan video berikut ini? Pemirsa Khazanah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan peringatan Nabi SAW dalam hadis ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah. Sebaliknya, perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu tetaplah pilih yang membuat lelah, karena dampaknya kekal dan panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal. Lelah saat berbuat kebaikan itu manusiawi. Kita juga perlu waspada karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia. Namun akhirnya, penyesalan berkepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita berbuat kebaikan, karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.
Imam Syafi'i dapat berkesimpulan seperti ini karena beliau sendiri telah membuktikan ucapannya. Imam Syafi'i begitu gigih menuntut ilmu. Berasal dari keluarga yang miskin, Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil. Kala itu Imam Syafi'i kecil seringkali mengumpulkan potongan tulang unta, serpihan tembikar, pelepah kurma, hingga kulit binatang untuk ia gunakan mencatat hadis. Semua itu ia lakukan dengan sabar, sebab ibunya tak mampu memberikan kertas untuk mencatat. Ia pun mengembara ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama, sebuah upaya dan usaha yang tentu sangat melelahkan. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya dengan kisah yang sangat indah dan patut direnungkan. Suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia di jalan setan." Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Masya Allah, ini baru berita. Ayo kita sebutkan keunggulannya. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa membedakan mana berita yang jelas, mana berita yang kurang jelas? Nah, itulah contoh kasus ilmu dasar berbahasa mengenai tanda baca. Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi kedua tentang fungsi dan ejaan tanda baca kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.